Nah ini jadi buat teman-teman, ini sebenarnya dulu pakan ini sudah pernah tak produksi, sudah pernah tak rekomendasikan buat teman-teman. Ini pakan racikannya Pak Kaji, cuman Pak Kaji nggak pernah pakai merek, jadi ya seperti ini. Ini benar-benar pakan racikan dari zaman udah lama banget, recommended buat teman-teman. Ini 1 kilo. Nek dulu itu harganya berapa ya aku lupa, tapi sekarang karena bahannya naik ya ikutan naik. Ini 1 kilo 70.000 ya mas, 70.000. Jadi nanti teman-teman yang mau pesen tak kasih nomornya Pak Kaji di bawah. Ini kalau teman-teman kan biasanya kalau bukan mau membandingkan produk ya, tapi biasanya untuk yang kemasan 250 itu harganya sekitar 25 sampai 30.000. Nah, jadi untuk 1 kilo 70.000 itu istilahnya lebih murah ya, 70 dapat 1 kilo. Ini sepertinya racikannya masih sama seperti yang dulu. Sama ya mas? Masih sama. Ini benar-benar racikannya Pak Haji sendiri. Millet putih, millet merah, kenari seed sama apa ini? Item-itemnya ini apa ini mas? Biji sawi. Masih seperti yang dulu. Nanti teman-teman saya pengen beli langsung cus ke Pak Haji. Insya Allah amanah dan hasilnya semoga maksimal. Diiringi dengan perawatan yang tepat dan benar. 70.000 sekilo cuy, murah meriah. Nek dulu kan jenengan istilahnya lebih dikenal dengan logbet betinanya gitu Pak. Di mana-mana itu istilahnya nek di Magelang papang logbet betina kan jenengan. Kok tiba-tiba setelah bisa dikatakan corona ini selesai, jenengan muncul dengan berbagai macam logbet jantannya. Itu ceritanya pripun Pak? Iya. Jadi memang dulu itu saya senangnya sama betina, ya, karena betina itu kan kelebihan pada durasi dan volume Mas Budi. Jadi setelah sudah istilahnya agak bosen, pengen tantangan yang baru Mas Budi, ya. Pengen tantangan yang baru, pengen nyeting jantan. Alhamdulillah sampai sekarang di rumah yang ada jantan semua ya. Ya. Berarti betinanya istilahnya mpun cupe. Kalau lupa enggak mas, ya, cuman untuk sementara ini betina yang durasi yang dulu pernah saya setting itu saya omyo aja, terus nanti buat persediaan untuk jantan-jantan yang saya setting sekarang. Berarti awalnya itu kalau nggak salah si Tiban ya Pak? Iya, betul. Iya, betul. Awal mula Tiban pertama kali saya punya lobet jantan konslet, terus berikutnya keluar jantan dan akhirnya sampai sekarang tetap fokus ke jantan. Iya. Nek jenengan kan dulu dapat lobet istilahnya prospekan betina kan nggak pernah mencari yang harganya melambung tinggi, istilahnya harganya yang merakyat gitu, merakyat, agak murah-murah. Apakah dengan dulu seperti itu, apakah sekarang untuk bahan-bahan lobet jantan dengan nyarinya juga istilahnya yang harganya bisa dibilang murah Pak? Iya, ya kalau sekarang tergantung sama si penjual mas. Kalau kebetulan kok orangnya itu nggak kenal atau nggak paham terhadap saya, itu biasanya agak miring harganya. Tapi kalau udah kenal sama saya, ya alhamdulillah lumayan mahal. Untuk saat ini di rumah jantannya ada berapa Pak? Ada sekitar 25-an, 25 ekor. Itu bahannya ya, yang sudah mulai kelihatan? Yang sudah mulai kelihatan itu ada 4 yang sudah mulai ngunci, terus yang sudah mulai kelihatan ada bakat ke arah konslet istilahnya mas ya. Itu ada sekitar 6 kalau nggak 7. Iya. Kalau jenengan sendiri punya tuh nggak Pak? Nek Toro Duwoni titenan untuk lobet iki besok bakalan bagus gitu. Ya itu cuman berdasarkan feeling aja mas, feeling, terus kita
juga pakai perasaan untuk memilihnya. Belum, walaupun sudah pakai feeling, sudah pakai perasaan, belum jadi ya itu belum rezeki gitu aja. Ya, tapi kebanyakan kalau sudah ada ciri-ciri yang kita buat patokan, insya Allah jadi. Biasanya apa itu, Pak? Dari segi gacor, kalau saya untuk patokan gacor aja mas. Untuk kriteria apa itu namanya karakter itu nanti menyusul yang proses selanjutnya. Iya. Gacor dalam istian walaupun itu nanti istilahnya factor cuman 15 detikan tapi dia rajin itu enggak? Iya termasuk gacor kan istilahnya dia sering bunyi dalam keseharian itu. Dia misalnya ada untulnya dijabut bunyi, dijabut setiap saat bunyi, ya itu menjadi patokan buat saya untuk saya setting. Terus dalam perawatan harian ini Pak, ini kan biasanya yang paling vital yang bisa menjadikan loket konslet kan perawatan harian yang diterapkan jenengan itu seperti apa Pak? Untuk settingan jantan itu saya sama persis sama settingan betina mas. Cuman kalau dulu saya settingan betina itu pakai mandi pagi, kalau jantan sama sekali nggak saya mandikan untuk kesehariannya. Jadi setiap keluar rumah langsung jemur, air ganti yang baru, syukur kalau mandi, kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak dipaksakan untuk mandi. Nah ini yang banyak ditanyakan Pak, jemur. Nah ini gimana penjemuran jenengan? Kalau untuk penjemuran tadi saya bilang sama seperti betina mas. Jadi setiap pagi saya keluarkan rumah, maksimal keluar minimal keluar rumah itu jam 7 pagi mas. Iya, jadi jam 7 pagi saya keluarkan rumah, nanti paling enggak jam 11, jam setengah 12 baru saya ambil, saya gantungin di depan rumah itu. Nanti kalau yang mana yang cepet gacor, nah itu yang proses kita utamakan. Gitu. Ya. Berarti tetap jemur kenceng gitu? Iya, jemur kenceng, pakan kenceng. Ya. Masih yang dulu masih gitu, yang pakan dulu. Iya, masih yang dulu. Untuk proses penjemuran itu bisa saling lihat atau mungkin saling jauh itu Pak? Kalau untuk sistem awal settingan penjemuran itu saya jejer semua mas. Nanti kan kelihatan sehabis kita jemur kan kita gantungin di depan rumah itu. Nah, itu nanti pasti ada yang mentalnya cepet. Nah itu yang nanti kita sendirikan penjemurannya. Berarti mungkin yang di bawah ataupun yang di jejer udah mau bunyi. Iya. Gitu ya? Nah itu yang mulai kita sendirikan. Penempatan di ruangan, terus penggantungan di luar rumah pun kita sendirikan nanti kalau sudah mulai gacor. Oh gitu. Iya. Yang jadi problema sebenarnya seperti ini Pak. Kadang yang banyak ditanyakan sama saya. Kalau burung dijemur kencang, apa tidak kasihan? Apa nanti tidak merem-melek atau yang sebagainya itu Pak? Kalau menurut saya ya kita kembali ke prinsip kita masing-masing ya mas ya. Jadi kalau kita jemur kenceng memang prosesnya seperti itu mas. Iya prosesnya seperti itu. Nanti kalau efek dari penjemuran kenceng itu ada yang sardot, ada yang liar. Kalau menurut saya itu sebagian dari proses. Iya, tetap saya rawat, saya lanjutkan penjemuran, pakan kenceng. Toh nanti kalau memang sudah saatnya dia mau gacor, pasti gacor. Iya. Berarti emang proses dari penjemuran tinggi itu emang apa tadi sardot itu merem itu emang tahapan-tahapannya ya Pak? Walaupun tidak semuanya mas, walaupun tidak semuanya ada masa-masa sardot, ada yang enggak pakai sardot langsung gacor ada, tapi kebanyakan yang saya setting ini melewati proses sardot dulu. Oh gitu. Iya sardot atau merem-merem tiduran sambil ngeriwek itu pasti. Nanti kelamaan kalau sudah terbiasa pasti gacor. Itu kan tadi kalau di luar direndeng ya Pak, dijejer. Kalau di dalam rumah? Kalau di dalam rumah setelah saya gantungin, saya kembalikan jejer-jejer kembali mas. Gitu. Iya di dapur itu kan tempat saya naruh, ada jantan, ada betina, campur di situ semua. Iya. Berarti itu jantan betina saling lihat nggak apa-apa? Saling lihat mas. Nah nanti kan setelah ada yang gacor, baru kita taruh sendiri seperti yang. Oh berarti di kamar sendiri di ruangan sendiri-sendiri. Oh berarti prosesnya seperti itu dari awal. Mungkin dijadikan satu jantan betina, setelah ada yang prospek baru dipindah ruang itu. Terus untuk masalah penjodohan Pak, kalau jenengan sendiri harus dikasih jodoh dulu atau mungkin nanti jodohnya nunggu dia ngunci, nunggu dia enak? Kalau settingan saya itu nunggu dia benar-benar satu gacor, terus kedua dia sudah
mulai sering keluar dobelannya. Terus lagu sudah mulai berubah dari lagu standar, itu biasanya saya kasih pasangan. Berarti tidak usah buru-buru. Iya mas, kalau keburu kasih pasangan kan kita 50-50, paruh-paruh lah mas. Ada yang nanti keburu hilang gacornya, ada yang bisa gacor bablas, tapi rata-rata hilang mas biasanya. Rata-rata malah hilang. Iya, rata-rata hilang gacornya. Itu karena faktor birahi dia ngedrop lagi atau gimana? Iya, jadi gini loh mas, kalau burung itu belum benar-benar ngunci kegacorannya, lagu belum berubah, terus nadanya pun belum stabil, kalau dikasih pasangan kan rata-rata dia pas titiknya ya seperti itu. Itu kalau beruntung, kalau tidak beruntung dia pasti hilang gacornya. Apalagi kok kasih pasangan yang dalam artian dia jodoh. Jodoh kan beda dengan cocok mas. Kalau cocok itu pasti jodoh, kalau jodoh belum tentu cocok ya. Nanti kalau cocok itu dicabut pasti bunyi mas, entah itu gacor, entah itu konslet katakanlah, pasti dia bunyi. Tapi kalau jodoh dicabut nggak akan bunyi, walaupun nanti itu dia sudah ngawin. iya. Bahkan kalau cuman jodoh itu kalau sudah kawin itu rata-rata hilang gacornya. Iya. Makanya kita hati-hati pas masa-masa pemberian jodoh itu mas, itu paling titik rawan banget. Berarti jenengan juga mungkin pernah mengalami pak keliru mungkin pas ngasih jodoh atau gimana gitu? Iya sering mas, sering kali saya mengalami kegagalan dalam ngasih pasangan sering. Jadi kita ngasih pasangan keliru, kita kembali ke nol. Bener. Berarti kita, mulai lagi. iya, gitu, mulai nol dari awal. Kita proses kembali, kita gacorkan kembali, nanti kasih pasangan. Jadi kita pas ngasih pasangan itu kita tunggu seharian mas. Kita masukin, kalau dia nggak cocok kita langsung cabut. Jadi satu hari itu bisa 2 kali, 2 atau 3 kali ngasih pasangan. Ganti pasangan itu. Iya. Oh gitu. Pasangan.